Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wa ala alihi washabihi wa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini semoga kita selalu ada dalam karunia berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita dan Allah bukakan semua pintu-pintu kebaikan buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang satu amalan jitu yang bisa menangkal beberapa penyakit. Amalannya ringkas, padat, tapi nyata. Jadi nggak perlu lama-lama bacanya, asal ada kemauan dan keyakinan, penyakit apapun sebesar apapun pasti sembuh. Bismillah, bi'azamatillah jalla jalaluhu wahdahu, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaibur Ratib nafa'anallahu bi, berkata Syaibur Ratib, Ratibul Haddad ini berarti. Syarah, saya baca kitabnya ini, Syarah Ratibul Haddad Al-Habib Al-Alama Imam Al-Kutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, nafa'anallahu bihi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini memang cerita masyhurah, cerita jelas, cerita bagus, wirid yang masyhur terdengar, tapi mungkin mereka hanya baca saja tanpa ada tahu fadilahnya. Mungkin dengan saya bahas tentang fadilahnya menjadi lebih bersemangat dan lebih berkeyakinan lagi. Seperti kita kerjakan, kalau udah tahu gajinya gede, pasti nambah semangat kerja kita. Apa fadilahnya tentang pembacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim? Antum pasti tahu dan pasti hafal, gampang ini. Qala fi syarah, dikatakan dalam syarahnya, qala fil adhkar, dikatakan dalam kitab adhkar, ruwiyana, telah meriwayatkan kepada kami fi sunan Abi Daud At-Tirmidzi, di dalam sunan Abi Daud At-Tirmidzi, an Utsman radhiyallahu anhu, daripada Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah setiap orang yaqulu membaca fi sobahin, pada pagi hari, kula yaumin setiap hari, wa masain, dan sore hari, kula lailatin setiap hari, apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Salasa marratin lam yadurruhu syai'an. Diriwayatkan dalam hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, sahabat Nabi SAW, katanya beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba mengucapkan fi sobahin, pada pagi hari dan sore hari, kalimat yang jitu ini, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, 3 kali pagi, 3 kali sore, kata Nabi, lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan suatu apapun, sedikit pun tidak akan. Di dalam lafaz yang lain, lam tusibhu fuja'atan balain. Orang yang membaca setiap pagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim salasan marrat, atau 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali sore, itu Allah akan jaga dia daripada musibah-musibah yang tidak diduga-duga, seperti kematian. Kematian kan musibah. Pagi-pagi masih nyapu, tiba-tiba sore udah meninggal. Nah, berarti kan itu meninggal tiba-tiba gitu loh, secara kaget gitu. Nah, insyaallah kalau orang-orang yang sering dawam membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, itu selama pagi 3 kali dan sore 3 kali, maka Allah akan jaga dari hal-hal tersebut, dari bahaya, dari mati tiba-tiba, ataupun bencana-bencana yang akan menghampiri kita dengan tiba-tiba. Karena kita kan tidak tahu bencana itu datang atau tidak, kapan atau sekarang, jam berapa, detik berapa, hari apa, kan kita tidak tahu. Tapi dengan pembacaan wirid ini yang begitu singkat dan mudah, insya Allah kita tidak akan
tertimpa wabah yang ataupun bencana yang akan menghampiri kita. Karena tak ada ceritanya bencana itu ngasih tahu dulu kalau mau menghampiri kita. Makanya kita harus siap-siap. Salah satu payung daripada bencana yang Allah akan turunkan kepada kita, ataupun penyakit yang akan dibikin oleh manusia, ataupun yang penyakit banyaklah, penyakit apapun itu, bentuk apapun, bala ataupun apapun, itu tidak akan sampai ke kita dikarenakan kita membaca wirid ini setiap pagi 3 kali, subuh 3 kali. Qala fi maudin akhar min hizbin nur al-madhkur. Ruyana telah diriwayatkan kepada kami fi ba'dil kutubit tib, di dalam kitab-kitab tentang masalah pengobatan, itu ada riwayat an Anas, daripada Sayyidina Anas, qala ja'al Arabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ada satu pembahasan di dalam kitab tib. Tib itu kitab tentang pengobatan. Apa pembahasannya itu? An Anas, daripada sahabat Sayyidina Anas, qala, berkata Sayyidina Anas, ya Arabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan berkata si Arabi ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni syakim, sesungguhnya ini saya sakit, gitu loh. Ya Rasulullah, wahai paduka alam. Jadi si Arabi ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu bahwa mereka itu dalam keadaan sakit. Ini syakim, saya sakit, wahai Rasulullah. Sampai wala yastikimut ta'am wa saraban, sampai sakitnya itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, berarti udah parah. Aduh, ini sama Rasulullah, Rasul saya sakit, nggak bisa makan, nggak bisa, pokoknya udah repot sakitnya, sampai nggak bisa makan dan nggak bisa minum, berarti kan repot. Fi ma'idati, ke dalam perutku. Jadi mereka udah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya fad'ullah li bisihah, kata Rasulullah, berdoalah kepada, doakan aku bisihah, katanya. Kata si kata si yang datang ke Rasulullah. Kata si yang datang ke Rasulullah ini, doakan saya wahai Rasulullah agar saya sembuh, karena saya sudah nggak bisa makan dan nggak bisa minum sama sekali, nggak ada yang bisa masuk makanan ke perut kita, sehingga udah parahnya penyakitnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akalta ta'aman, apabila kamu memakan satu makanan, au saroban, ataupun atau minuman, fakul, maka katakanlah atau berdoalah dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana adiman. Kalau ada seorang makan, hendaknya dia, kata Rasulullah, ya baik setelah baca doa, kan ada doa makan tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca dulu, setelah itu baru baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mau minumkah, mau makankah, dibaca kalimat ini, kata Rasulullah, apa jaminannya? Fa innahu la yadurruka da'uhu. Maka kalau seandainya di makanan tersebut ada penyakit ataupun diracun sama orang, sekalipun racunnya besar, tidak akan bisa membahayakan kita. Ingat, itu jaminan Rasulullah, wa in kana adiman. Apa susahnya sih kita? Apa perlu kita harus ke dokter dulu, kemudian kita harus berobat mahal-mahal? Nggak perlu kan? Kita tinggal melawan hawa nafsu kita untuk mau berdoa dengan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pas mau makan dan minum saja, gitu loh. Masya Allah. Ini faedilah yang sangat besar. Ini cerita asli, sahih, jelas adanya. Intiha. Terus ada lagi cerita lagi tentang membahas ini. Wa dzakara Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Hanafi fi syarhihi al-lumatil fil kalam ala ismi ta'ala al-basit anna jariyata li Abi Darda, sesungguhnya jariyah pembantunya Abi Darda amat husumma arba'ina yauman famadorru. Jadi dalam satu cerita ini diceritakan bahwa ada satu budak ataupun satu pembantu yang namanya jariyah. Nama budak ini amat husumma arba'ina yauman famadorru. Jadi Abi Darda ini ada
seorang yang namanya Abi Darda ini. Nah, beliau ini diracun oleh anak buahnya ataupun pembantunya selama 40 tahun. Famadorrohu, tapi bayangkan kalau 1 tahun, sehari 2 hari mungkin ya. Ini selama 40 tahun ataupun bukan 40 tahun, apaan? 40 hari. Selama 40 hari itu diracun. Setiap harinya itu diracun sekali, 2 kali, 3. Terus selama 40 kali. Tapi apa? Famadorrohu, tidak ada yang membahayakan sedikit pun. Sampai si pembantunya ini bertanya, inna qalat Abi Darda min ayyi jinsin anta. Bahasa kasarnya begini, ente itu diciptakan dari apa katanya. Qala ana ada biun misluki. Abi Darda kan nggak tahu bahwa si pembantunya ini meracun dia karena tidak merasakan apa-apa. Sampai pembantunya kan nanya, kamu manusia apa bukan? Kata si pembantunya. Terus berkata si majikannya ini Abi Darda, betul saya manusia. Ana ada miun misluki, saya manusia seperti kamu. Qalat, maka berkata si pembantu terus, kaifa takunu adamian, bagaimana engkau dibilang manusia? Wa qad at'amtuka tsumma arba'ina marratan. Bayangkan. Sungguh aku telah memberikan makanan racun selama 40 hari 40 kali gitu loh. Falaya duruka kan, tapi kamu tidak terjadi apa-apa. Bayangkan 40 kali diracun tapi kamu tidak apa-apa. Faqala amma alimti, akhirnya menjawab pertanyaan aneh daripada si pembantu, kenapa katanya kamu tidak mati padahal aku sudah racun selama 40 kali 40 hari tapi nggak mati. Akhirnya nggak ada bahaya, nggak ada sakit perut, nggak ada apa, pokoknya nggak ada apa-apa, seakan-akan tidak ada minum sama sekali racun padahal diracun itu. Akhirnya menjawab Abi Darda ini, menjawab keanehan si anak buah yang ada niat jahat kepada majikannya. Amalimti anna zikrullah la yadurhum syai'an. Apakah kamu tidak pernah mengetahui wahai budak, wahai pembantuku, karena sesungguhnya perkara ataupun sesuatu yang anna dzikrillah, sesungguhnya zikir kepada Allah la yadurhum syai'an, tidak akan membahayakan kalian sesuatu apapun. Akhirnya wa in kuntu adhkuru smallahi al-'azam qalat, ketika wa ma huwa, akhirnya ketika wa ana kunta adhkuru bismillahil azam, si anak buahnya ini, si perempuan ini nanya, zikir apa itu yang membuat Anda tidak sampai tidak mempan saya racun selama 40 kali 40 hari. Bayangkan. Ma huwa, apa itu zikirnya? Dijawab, qala Abu Darda, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Jadi ini adalah amalan yang paling jitu, paling hebat, penangkal sihir, penangkal penyakit, penangkal racun. Apa susahnya? Lebih baik apa kita mau ke dokter dengan juta-jutaan atau apa dan sebagainya, kita harus datang ke orang pintar untuk mengobati penyakit kita? Wahai, sadar diri sekarang, kita tinggal baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sobahan salah marrat wa masaan salah marrat. Pagi 3 kali, sore hari 3 kali. Masa kita nggak mau baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim? Ini tidak akan ada bahaya yang turun, termasuk kematian dalam tiba-tiba. Ini udah jelaskan tadi saya ceritakan. Ada orang udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, udah beberapa hari, iya kan? Dia datang kepada Rasulullah terus ngadu. Kemudian ada orang, anak buahnya yang meracun seorang majikannya. Ini semua cerita ada dan betul tertera di kitab. Dan ingat, Nabi Muhammad ataupun para nabi itu mustahil mempunyai sifat bohong, karena sifat wajibnya Nabi adalah siddiq. Sifat mustahilnya Nabi adalah kadzab, bohong. Naudzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan kita diselamatkan dan kita diberi kepercayaan tinggi menjadi orang Islam yang sejati, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa mengamalkan semua anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dengan kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit ajaran yang dibawa oleh para salafun saleh, para habaib, para kiai, para ulama-ulama terdahulu, dari ungkapan-ungkapan mutiara-mutiara indah Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan memberi manfaat kepada kita. Dan ingat, Habib Abdul Haddad ini adalah salah satu pengarang kitab yang mana beliau ini sangat hebat. Hebatnya apa? Jadi semua riwayat hadis yang beliau riwayatkan atau cerita yang ada di dalam kitab itu semuanya pasti dijamin kebenarannya karena sudah diteliti sebenar mungkin. Kenapa seperti itu? Karena Habib Abdul Haddad termasuk daripada keramat beliau. Beliau tidak pernah mau menulis satu hadis di dalam kitabnya, ya kan? Di dalam kitab yang beliau karang, terkecuali hadis tersebut beliau sudah tanyakan kepada Rasulullah. Hal taqul hadza ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengungkapkan hadis ini? Ternyata ini adalah salah satu keagungan Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Makanya tadi beliau mengatakan tentang hadis ini berarti hadis dijamin kebenarannya karena salah satu mukjizat, karena salah satu karomah daripada Habib Abdul Haddad adalah tidak pernah menulis di kitabnya satu hadis pun kecuali sudah ditanyakan dulu kebenarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua apa yang saya ucapkan, yang saya nukil dari kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Rasulullah, barokah dari para aulia, khususnya barokah daripada guru-guru kita, dan barokah daripada Syaibur Rotib Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.